Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matihi tatimmus salihat. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat fardu secara berjamaah, yaitu ibadah salat zuhur berjamaah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat berada di dalam bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh barokah ini, dan bulan yang penuh dengan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun tema yang diamanahkan pada siang hari yang berbahagia ini adalah mengenai fadilah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, orang-orang yang tidak akan pernah rugi ya dalam perniagaan, salah satunya adalah orang-orang yang selalu, yang kontinu, yang mudawamah dalam membaca Al-Quran. Artinya selalu dalam setiap hari istiqomah untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan, menegakkan salat. Ini mendirikan salat, baik itu salat fardu, salat yang diwajibkan, maupun juga salat nawafil, salat-salat yang disunnahkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka berinfak, menyedekahkan harta mereka dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirron, baik itu secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap mendapati perniagaan lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Nah, ini adalah salah satu ciri orang-orang yang di dalam perniagaan tidak akan pernah rugi, yaitu selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, selalu mudawamah, kontinu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Nah, selain itu mendirikan salat, kemudian bersedekah atau berinfak dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dalam perniagaannya tidak pernah rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keistimewaan bagi orang-orang yang selalu mudawamah untuk membaca ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat banyak ya menceritakan tentang fadilah membaca Al-Quran. Salah satunya adalah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang menghafalnya, bagi orang-orang yang mempelajarinya, bagi orang-orang yang mentadabburinya. Nah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, yaitu yang dikenal dengan Ashabul Qur'an. Orang-orang yang selalu dekat bersama Al-Qur'an, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang-orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an, orang-orang yang selalu mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan, dan nanti di hari kiamat Al-Qur'an sendiri yang sering dibaca ketika di dunia, yang sering dipelajari, yang sering ditadabburi, maka pada hari kiamat ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Di hari kiamat Al-Qur'an akan datang kepada orang-orang yang mempelajarinya, yang membacanya, yang selalu menghafalnya, akan datang sebagai syafaat di hari kiamat. Semoga kita termasuk bagi orang-orang yang ashabul Quran, tergolong orang-orang yang mendekati atau sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, fadilah yang lain juga sering kita dengar di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Dan aku tidak mengatakan 10 kebaikan itu alif lam mim satu huruf, ya, akan tetapi aku mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita bayangin saja, ya, hanya huruf alif, lam, dan mim itu dihitung satu huruf. Nah, jadi satu hurufnya itu ada 10 kebaikan. Nah, kalau alif 10, kemudian lam juga 10, mim 10, maka hanya 3 huruf kita sudah mendapat 30 kebaikan. Nah, bagaimana lagi dengan kalau kita membaca satu halaman, ya, setengah halaman, satu lembar, ya, bahkan juga satu juz. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Satu huruf sebanyak 10 kebaikan. Nah, ini kalau dibaca di luar bulan suci Ramadan. Nah, kalau dibaca di dalam bulan suci Ramadan, ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya menjadi berlipat-lipat ganda, lebih dari 10. Nah, ini keutamaan bagi orang-orang yang beribadah, ya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini. Terutama pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Ya, banyak di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan suci Ramadan, ya, bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian juga di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, yaitu pada malam Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar hanya didapati di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang selalu mudawamah untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Nah, banyak lagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengenai keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu juga ya dikatakan al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujjah ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrah ta'muha thayyib wa la riha laha. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an karraihanah rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hanzalah ta'muha murrun au khabithun wa rihuha murrun. Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin, orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an wa ya'malu bihi dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dia seolah-olah seperti buah utrujah. Seperti buah utrujah. Buah utrujah itu apa? Ta'muha thayyib, rasanya enak, warihuha thayyib, dan baunya juga enak atau segar. Kemudian al-mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrah. Orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an akan tetapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dia seolah-olah seperti buah kurma. Buah kurma itu ta'muha thayyib, ya rasanya enak, wala riha laha kal hanzalah. Nah, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an ini seperti hanzalah. Hanzalah itu apa? Ta'muha murrun, aromanya rasanya tidak enak, rasanya pahit, warihuha murrun, dan aromanya juga pahit. Jadi buah hanzalah rasanya tidak enak dan baunya juga tidak enak. Nah, ini adalah perumpamaan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kalau orang yang selalu membaca dan mengamalkannya, nah ini dia perumpamaannya seperti buah yang enak, yang segar, dan baunya juga segar. Nah, perumpamaan orang yang hanya mengamalkan tapi tidak membacanya, atau jarang membaca Al-Quran, tapi dia selalu mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ini seperti buah yang aromanya tidak ada ya, tapi rasanya enak. Ini seperti buah apa? Buah kurma. Nah, tetapi ada juga orang munafik ya, tapi dia selalu membaca Al-Qur'an. Ada perumpamaan orang yang munafik tetapi dia membaca Al-Qur'an. Nah, ini seperti buah roihanah. Buah roihanah ini ta'muha thayyib ya, rasanya itu enak tetapi tidak ada aromanya, ya, tidak ada aromanya enak, wa ta'muha murrun, aromanya enak tetapi rasanya pahit. Nah, ini perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, aromanya enak, segar, tapi rasanya tidak enak. Nah, terlebih lagi orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran, sama-sama tidak enak, aromanya tidak enak, rasanya tidak enak. Nah, inilah perumpamaan orang yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mudawamah untuk membaca Al-Quran, dan juga mengamalkan, mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, ini bagi orang-orang yang kesulitan, ya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk membaca Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi orang ini tidak pernah pesimis, ya, tidak pernah pesimis untuk tidak membaca Al-Quran.
tidak pernah pesimis untuk belajar Al-Quran. Walaupun dia membaca dengan terbata-bata, dia tetap mempelajari, tetap membaca Al-Quran. Nah, tetap belajar Al-Quran. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Jadi al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir ya dalam membaca Al-Qur'an, yang sudah pandai dalam membaca Al-Qur'an, kemudian orang ini selalu membaca Al-Qur'an, ya, dia mahir dalam membaca Al-Qur'an dan dia selalu membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama malaikat yang bagus, malaikat yang paling baik, bersama dengan malaikat yang paling berbakti, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dia gagap dalam membacanya atau terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syaqun, dan dia membacanya penuh dengan kesulitan, lahu ajrani, maka dia akan mendapat 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat. Nah, orang yang terbata-bata, ya ini berarti lebih lagi pahalanya, lebih banyak lagi pahalanya, karena dia akan mendapat 2 pahala. Ya, kalau orang yang mahir dia dapat pahala membaca Al-Qur'an. Nah, kalau orang yang terbata-bata, ya dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dia kesulitan untuk membaca Al-Qur'an, kemudian yang kedua pahala dalam membaca Al-Qur'an. Nah, jadi baik orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, orang yang belum mahir, yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'an, sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedua-duanya adalah orang yang selalu mudawamah, selalu kontinu dengan Al-Qur'an, selalu istiqomah dalam menghafal, mempelajari, ya, dan membaca Al-Qur'an. Nah, semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, mempelajari, menghafal dan mentadabburinya. Di dalam hadis Nabi SAW juga dikatakan bagi sahibul Qur'an, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi, iqra wartaqi warattil kama turattilu fit dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayah taqra'uha. Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada sahibul Quran, orang-orang yang sahabat-sahabat Al-Quran atau orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, iqra, bacalah Al-Quran, wartaqi, kemudian naiklah, artinya terus menerus membaca Al-Quran tersebut, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Ya, mentartilkannya di dunia, artinya membaca Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayah taqra'uha, sesungguhnya tempat atau posisi kamu di surga nanti adalah sesuai dengan ayat yang paling terakhir kamu baca. Nah, ini kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, terus menerus bacalah Al-Quran. Jadi setelah kita baca, setelah khatam, baca lagi. Nah, kemudian nanti posisi kamu di akhirat, kata Rasulullah, tempat kamu nanti di surga adalah derajatnya sama dengan bagaimana sampai mana kamu membaca Al-Quran. Sampai mana kita membaca Al-Quran, disitulah derajat kita, disitulah posisi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebahagian ulama mengatakan di sini adalah menghafal Al-Qur'an. Nah, jadi hafallah Al-Qur'an, ya, sampai mana kamu nanti terakhir menghafal ayat, maka disitulah posisi nanti di surga.
Nah, jadi misalkan kita menghafal juz 30, satu juz ya, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas, maka posisi kita nanti di akhirat sampai di situ. Nah, bagi orang yang sudah menghafal ya separuh 15 juz atau bahkan semuanya, maka posisinya akan posisi yang paling tinggi ya. Jadi posisi kita di akhirat nanti adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, posisi kita di akhirat adalah posisi ketika kita menghafal Al-Quran. Sampai mana hafalan kita, maka disitulah posisi kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba, marilah kita memotivasi diri kita untuk selalu menghafal Al-Quran. Karena posisi kita di akhirat sebagaimana posisi kita, posisi hafalan Al-Quran kita. Semoga kita mendapatkan syafaat ya di hari kiamat. Ya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah tadi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Semoga kita semua di sini adalah sahabat-sahabat Al-Qur'an, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.